Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis aspek fasilitas pejalan kaki di Jalan Karapitan. Nah, diawali dengan penjelasan deskripsi dan lokasi, yaitu Jalan Karapitan merupakan jalan kolektor primer yang berlokasi di SWK KRS Kecamatan Lengkung, Kota Bandung. Nah, jalan ini berbatasan dengan Simpang 5 di bagian utara dan berbatasan dengan Jalan Muhammad Ramdan di bagian selatan. Nah, pemanfaatan lahan sekitar ruas Jalan Karapitan yang sebesar 1,16 km ini berupa permukiman dan perdagangan. Nah, Jalan Karapitan memang sering dikunjungi oleh masyarakat terkait aktivitas perdagangan dan permukiman di sekitarnya. Namun, masyarakat yang berkunjung sebagai pejalan kaki merasakan ketidaknyamanan terhadap kekurangan fasilitas pejalan kaki di jalan tersebut. Nah, keamanan para pejalan kaki di Jalan Karapitan perlu diperhatikan, mengingat jalan tersebut sering dilewati oleh banyak kendaraan terkait kategorinya yang merupakan jalan kolektor primer. Nah, hal tersebut merupakan alasan saya mengapa saya memilih aspek fasilitas pejalan kaki di Jalan Karapitan karena pengalaman pribadi dan keluhan orang-orang mengenai kekurangan fasilitas pejalan kaki di jalan tersebut. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan analisis aspek. Di sini ada peta observasi Jalan Karapitan dengan disimbolkan dengan tanda-tanda seperti tersedia trotoar, tidak tersedia trotoar, ukuran lebar trotoar, tidak tersedia akses pejalan kaki, dan penyalahgunaan area trotoar. Di sini ada kasus yang pertama, yaitu trotoarnya itu sempit karena penyalahgunaan trotoar oleh PKL dan kendaraan bermotor 2. Nah, yang idealnya seharusnya trotoar itu bersifat luas untuk menghindarkan kemungkinan kontak fisik baik untuk pejalan kaki lain maupun dengan kendaraan bermotor. Lalu yang kedua, ini terdapat akses pejalan kaki yang tidak memiliki perbedaan ketinggian dengan jalur kendaraan bermotor, dan harusnya kondisi idealnya trotoar ini harus memiliki perbedaan ketinggian yaitu dengan maksimal 20 cm. Lalu yang kasus ketiga, trotoar memenuhi syarat lebar minimal untuk jalan kolektor sebesar 1,2 meter, namun sebagian trotoar belum sepenuhnya memenuhi standar lebar untuk kawasan pertokoan dan perdagangan yaitu sebesar 2 meter, dan seharusnya kondisi idealnya seperti itu. Lalu yang keempat, jumlah trotoar minim karena terputus oleh banyaknya jalur masuk parkir di gedung. Nah, di sini membuat jumlah persebaran trotoar menjadi minim. Nah, lalu kasus yang kelima, terdapat akses pejalan kaki yang terhalang oleh pembatas daerah pertokoan, tiang listrik, dan pohon. Nah, kedua kasus ini, kondisi idealnya seharusnya pejalan kaki menerus dan tidak ada rintangan. Nah, kondisi ideal ini dijelaskan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Nah, berdasarkan potensi di Jalan Karapitan, yaitu terdapat area kosong yang cukup luas di depan pertokoan dan terdapat saluran drainase yang terbuka, maka diciptakanlah gagasan solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, yang pertama, ini pembangunan trotoar ideal, prioritas lokasi teras depan gedung pertokoan dengan strategi menghilangkan batas kawasan gedung, memanfaatkan saluran drainase yang terbuka. Lalu yang kedua, ini meminimalkan luas akses jalur parkir. Nah, dengan bertujuan agar lebih panjang dan tidak terputus dan lebih bersahabat bagi penyandang disabilitas yang menggunakan jalur pejalan kaki. Dan yang ketiga, ini revitalisasi setiap luas halaman gedung, dan ini harus diperlukan persetujuan dan kerjasama antara pemerintah dengan pihak-pihak yang berwenang. Dan yang keempat, ini pemberlakuan peraturan dan sanksi bagi kasus penyalahgunaan trotoar. Dan seharusnya sanksi tersebut tegas. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.